وعلى آله قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل وجميل وجميل
Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Al-ayah. Pemirsa TVRI dan saudaraku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, juga pertolongan dari Allah, sehingga alhamdulillah pada saat ini kita masih diberi kesehatan, keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk beraktivitas menjalankan puasa bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita, seluruh ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kehariban baginda agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, sahabat dan pengikut Nabi sampai akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita semuanya diakui sebagai umatnya dan kelak akan menerima syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku semuanya, pemirsa TVRI yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini saya akan membawakan tema berupa 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Tidak terasa kita sudah memasuki di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ini. 10 hari terakhir ini akan menjadi saksi mengenai apa yang kita lakukan. Apakah kita mampu mengisinya dengan berbagai kebaikan, ataukah kita termasuk mereka yang lalai
yang lengah dan teledor. Inilah saatnya kita berburu pahala. Inilah saatnya kita berburu ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah saatnya kita menuju kemenangan. Hadirin pemirsa TVRI yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak di luaran sana orang yang ingin menyambut kedatangannya. Akan tetapi jatah hidupnya telah habis. Betapa banyak orang yang berharap untuk bertemu dengannya dan memperoleh barokahnya. Tetapi ajal telah memutus harapannya. Kita patut bersyukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan hari-hari terakhir di bulan suci Ramadan. Semoga kita diberi kekuatan untuk memanfaatkannya sebaik mungkin dan mengisinya dengan berbagai ketaatan. Terus sikap dan perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri ketika di 10 hari terakhir, sebagaimana diceritakan oleh Sayyidah Aisyah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, idza dakhala al-asru ahyal lail wa aiqadha ahlahu wajadda wa syaddal mi'zar, muttafaq alaih. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika idza dakhala al-asru, ketika memasuki 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, ahyal lail, menghidupkan malam 10 hari terakhir dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan memperbanyak sholat, ibadah-ibadah yang lain. Kalau kita merasa menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya minimal kita bisa meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya dengan kita juga melaksanakan sholat malam di 10 hari terakhir. Kemudian lanjutannya adalah wa'aiqadha ahlahu, dan Nabi terus membangunkan keluarganya. Tujuannya sama, adalah agar bersama-sama melaksanakan ibadah. Qiyamul lail, sholat. Kalau adik-adik semuanya di sini harusnya kalau meniru Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya dengan cara membaca Al-Quran, dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat malam, walaupun ngantuk. Ngantuk apa ngantuk? Ngantuk. Jam berapa ngantuknya? Jam 2. Jam 2 aja baru tidur. Ya, biasa kita ngantuk. Memang harus dipaksakan. Dipaksakan, kalau nggak dipaksa kita tidak mungkin melakukannya. Apalagi kalau sudah terbiasa, insya Allah kita akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk bangun malam juga akan diringankan. Tapi pada dasarnya ketika kita yakin bahwa kita nanti jam 3 bangun, kita nggak perlu dibangunkan. Pasti bangun. Jam 11, jam 12 tidur. Niat dalam hati jam 3 bangun, insya Allah bangun. Cuman kesalahannya, terkadang kita ketika sudah dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala cuman tipis. Cuman lihat jam masih jam 3, nanti subuh belum sampai. Ini kelemahan kita. Padahal apa yang kita niatkan ketika kita mau tidur, bahwasanya kita menginginkan untuk sholat, untuk bangun sholat malam dan lain sebagainya, sebenarnya sudah dibangunkan di jam 3 itu. Bisa dites nanti malam. Sampean coba aja. Habis ini sampean siap-siap tidur, niat dalam hati bahwasanya sampai nanti minta dibangunkan di jam 3. Insya Allah dibangunkan. Tapi mau bangun atau tidak. Bangun cuma lihat jam aja. Ya, iya. Hadirin pemirsa TVRI yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lanjutan dari cerita yang disampaikan oleh Sayyidah Aisyah, istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah wajadda, bersungguh-sungguh di dalam menghidupkan malam-malam terakhir di bulan suci Ramadan.
Karena bagaimanapun bulan Ramadan, terutama di bulan Ramadan, 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan itu luar biasa istimewanya. Karena banyak sekali umat-umat yang mendambakan bisa bertemu dengan 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Kita yang diberi kesempatan terkadang melupakan itu, padahal istimewa luar biasa. Di situ ada nanti yang namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul apa lailatul? Ayo bingung kan? Inna anzalnahu fi lailatul apa lailatul? Lailatul dong. Wong fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma? Nah, itu baru lailatul. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Bahwasanya Lailatul Qadar itu dikatakan di situ bahwa lebih utama dari 1000 bulan. 1000 bulan kalau kita gambarkan berarti sekitar 83 tahun. 83 tahun lebih sekian bulan. Coba bayangkan, kita belum tentu sampai usia segitu. Tapi ketika kita bisa menemui yang namanya Lailatul Qadar, kita sudah dianggap beribadah selama 83 tahun. Padahal umur kita belum tentu sampai seumuran 83 tahun. Luar biasa pahala yang dilipat gandakan ketika kita bisa menemui Lailatul Qadar. Makanya sampai Nabi mengatakan mangkoma Lailatul Qadar imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambih. Bahwasanya setiap orang yang menemui atau yang benar-benar menjalankan dan menemui Lailatul Qadar, kemudian dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan, wahtisaban, dan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, ghufirallahu ma taqaddama min dambih. Maka akan diampuni seluruh dosa-dosa kita yang terdahulu. Ya, dosa-dosa kita terdahulu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita bisa benar-benar menemui Lailatul Qadar. Pingin ketemu enggak? Pingin ketemu? Pingin. Tapi ada caranya. Caranya adalah dari pertama Ramadan minimal kita sudah bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya ketika di akhir Ramadan saja, ketika tanggal 21 sampai akhir Ramadan baru mulai semangat untuk beribadah. Walaupun memang keutamanya berbeda antara awal dan akhir Ramadan, itu beda. Akan tetapi kalau ingin menggapai Lailatul Qadar, minimal kita dari awal sudah mempersiapkan diri kita untuk bisa menemui Lailatul Qadar. Berarti dari awal Ramadan kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk beribadah, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Lailatul Qadar luar biasa. Nah, kalau untuk mengetahui kapan terjadinya, itu juga ada. Kapan terjadi Lailatul Qadar juga ada. Tapi baru pendapat ulama. Yang pastinya tidak bisa kita pastikan kapan terjadi Lailatul Qadar, itu kita tidak bisa pastikan. Cuman mayoritas ulama mengatakan bahwa Lailatul Qadar akan terjadi di 10 hari terakhir, terutama di hari-hari ganjil, berarti 21, 23, 25, 27, 29, sudah. 31 tidak ada. Paling banyak puasa Ramadan juga 30 hari, nggak ada 31. Ya, nggak ada. 29 itu yang sering. Kalau puasa Ramadan adalah 29 hari yang sering. Kemungkinan ini juga kita nanti akan menemui Ramadan yang 29 hari. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu beribadah kepada Allah. Agar keutamaan-keutamaan di bulan suci Ramadan ini bisa kita gapai. Bisa kita raih, ya. Walaupun capek pagi sekolah, malam masih ngaji. Kesampingkan itu semuanya. Karena belum tentu tahun yang akan datang kita bisa menjumpai keutamaan-keutamaan tersebut. Ya.
Apalagi kalau kita berdiam diri di masjid, diniati untuk iktikaf sambil membaca Al-Quran, sambil beribadah, luar biasa. Kalau perlu temannya dibangunin, jangan sendirian, dibangunin. Kalau ingin mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga membangunkan keluarganya, maka kita juga membangunkan sahabat dan kerabatnya dibangunkan untuk bangun sholat malam, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di 10 hari terakhir, ya. Adik-adikku yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada dasarnya 10 hari terakhir adalah di antara waktu yang paling baik untuk berdoa. Jadi di dalam terkumpul banyak sekali waktu yang mulia dan mustajabah, yaitu 10 malam terakhir Ramadan. Sepertiga malam terakhir, kemudian sesaat setelah azan dikumandangkan. Ini juga termasuk salah satu waktu-waktu mustajabah. Doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus waktu selesai sholat 5 waktu. Ini juga termasuk salah satu waktu yang mustajabah. Waktu yang akan diijabah, dikabulkan permintaan dan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih waktu-waktu ini jika kita lakukan di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Jadi luar biasa pahalanya. Ya. Capek enggak? Capek? Iya capek. Pagi sekolah, siang masih sekolah, ya, malam masih ada kegiatan, belum setoran Al-Quran, luar biasa. Tapi harus dilakukan itu semuanya. Ya. Gak ada manusia yang gak merasa capek, semuanya capek. Tapi semuanya itu akan sampean, kalian semua akan raih ketika sampean benar-benar lillahi ta'ala. Semuanya karena ikhlas mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik saudaraku yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya yustajabu li ahadikum malam ya'jal yaqulu da'autu falam yustajab li. Jadi maknanya doa salah seorang dari kalian akan dikabulkan selagi tidak tergesa-gesa. Nah, untuk dikabulkan dengan mengatakan aku telah berdoa tetapi belum juga dikabulkan, jangan sampai kita berkata seperti itu. Kalau kita sudah pesimis bahwa doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka doa kita juga tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita ingin benar-benar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus optimis doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau dalam hati kita tersirat saja, saya sudah berdoa berkali-kali, tapi kok belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah nggak seperti itu? Pernah pasti, ya. Nah, karena kita nggak yakin, padahal kuncinya kita harus yakin kita doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selagi doa itu bertujuan adalah untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih ketika ini semua kita lakukan di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Ini luar biasa. Karena luar biasa pahalanya. Dilipat gandakan di bulan puasa ini, terlebih di bulan suci Ramadan. Jadi adik-adikku semuanya yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada masalah doa. Yang pertama jangan lupa sebelum memanjatkan doa adalah membaca hamdalah. Setelah hamdalah adalah bersolawat. Ya, baru berdoa. Jangan langsung meminta, ada etikanya. Etika berdoa yang pertama adalah memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah memuji baru bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baru sampaikan hajat sampean. Yang penting dan yang paling utama,
doakan dulu kedua orang tua. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini yang penting. Didulukan sebelum sampean semua meminta permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dulukan dulu permohonan ampunan untuk kedua orang tua. Bagaimanapun tanpa perjuangan dan tanpa perjuangan orang tua kita tidak mungkin bisa seperti ini. Itu semuanya karena jerih payah orang tua kita. Akhirnya kecapean orang tua kita di dalam mencari maisha, mencari rizki untuk menghidupi kalian semua. Kalian semua bisa dihantarkan ke tempat yang mulia ini. Belajar bersama teman-teman. Ini juga termasuk perjuangan orang tua. Tanpa bantuan orang tua kita tidak bisa seperti itu. Maka dari itu jangan sampai kita melupakan jasa orang tua. Harus selalu kita doakan orang tua kita. Terus lantas bagaimana ketika orang tua sudah meninggal? Tetap kita doakan orang tua kita walaupun orang tua kita sudah meninggal. Baik, pemirsa TVRI yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin semuanya, sebagai kesimpulan pada pertemuan kita kali ini, di 10 hari terakhir marilah kita tingkatkan kembali ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak kembali membaca Al-Qur'an, perbanyak infak dan sedekah, dan juga berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menemui yang namanya malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menemui Lailatul Qadar. Amin. Allahumma amin. Baik, pemirsa yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.